dulu dong untuk mentor saya, Bapak Ibu yang sudah menjadikan saya menjadi seperti ini ya. Dan komunitas booster inilah yang membawa saya ke sini sekarang ya. Jadi beruntung sekali Bapak Ibu semua berada di komunitas yang tepat ya. Oke. Hari ini saya akan sharing ke teman-teman semua bagaimana cara memulai bisnis ini. Karena tadi saya senang sekali ya bahwa yang baru pertama kali hadir pasti kebingungan ya. Sebenarnya ini bisnis apa sih? Kayak gitu ya. Cuma bawa orang ke pertemuan, bawa orang ke pertemuan, bawa orang ke BSP gitu ya. Gampang ya. Tapi gampang-gampang susah ya. Ya, maka di sini saya akan sharingkan bagaimana cara memulai bisnis Azetro dengan benar ya. Oke, sebelum kita mulai nah ini adalah modul-modul yang sudah saya create ya teman-teman ya. Bagaimana cara daftar Azetro dan dapatkan update code ya. Terus habis itu ada pertanyaan-pertanyaan penting yang sering ditanyakan sesuai seputar dengan Azetro. Terus habis itu memulai bisnis Azetro dengan benar yang akan kita pelajari hari ini ya. Lalu sedang? Oke. Next. Oke, sekarang teman-teman nih ya kayak tadi ya. Siapa yang ingin perubahan? Siapa yang hidupnya ingin berubah? Semua ya. Siapa yang mau berubah? Nah, kayak tadi persis ya. Yang pingin perubahan, yang pingin kaya semuanya angkat tangan. Suruh maju ke depan cuma dikit yang maju ya. Nah, setelah hari ini harapan saya itu adalah teman-teman bisa paham bagaimana caranya untuk menjalankan bisnis Azetro dengan benar. Memulainya dulu aja dengan benar ya, supaya kita bisa action langsung ya. Supaya nanti 6 bulan ke depan teman-teman dicari di sini tuh dan nggak tahu di mana, mungkin lagi liburan. Gitu ya. Setuju ya? Oke, sekarang saya minta teman-teman untuk berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Lencang depan, gerak. Dobel, lencang depan. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kayak ular naga panjangnya bukan depan. Oke, sekarang kita mulai pijat-pijat temannya ke depan. Ya, pijat-pijat. Iya. Pijat terus. Yang kencang. Pijat lagi. Asik. Kalau kurang kencang, bilang belakangnya kencangin dong ya. Pulang pagi hanya untuk lagi. Pukul, sekarang pukul. Amin. Balik kanan. Gantian. Asik. Pijit. Kalau kurang kencang, bilang kencangin dulu. Asik. Pijit dulu. Semuanya. Pulang pagi hanya untuk menangis sesedih. Doakan saja aku pergi semoga. Amin. Balik
terisi. Semoga pulang dan semoga tangan buat Bapak Ibu semuanya. Oke, sekian dari saya. Oke. Oke, baik. Sekarang capek, enak. Oke, sekarang tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, tahan, hembuskan. Oke, sekarang perhatian. Sekarang udah tarik nafas dalam lagi ya. Sekarang perhatikan tangan saya dan perhatiin ya. Semuanya ikutin, tangannya perhatiin, ikutin. Angkat tangannya lalu begini. Ya. Semuanya ikutin. Oke. Sekarang pelan-pelan ikutin, letakkan tangan Anda di dagu. Ayo. Ada protes tuh, dagu. Siapa yang dagunya di sini? Ayo. Udah. Ya. Jadi berarti benar ya, lead by example. Jadi teman-teman, untuk menjalankan bisnis AZ Pro ini sebenarnya sangat mudah, ya. Tapi nggak bisa kita cuma ngomong doang, kayak gitu, ya. Jadi kan kita tinggal mengundang orang datang ke WTC, undang orang datang ke WTC. Tapi kalau kita tidak lakukan, orang-orang yang kita undang tidak lakukan hal yang sama, gitu ya. Karena tadi ya, instruksinya ke dagu, saya ngomongnya ke dagu, tapi saya ngomongnya ke jidat. Banyakan yang ngikutin ke dagu apa ke jidat? Jidat ya, jidatnya pindah semuanya ya. Ya, artinya apa? Orang itu lebih melihat tindakannya, bukan kata-katanya. Ya, setuju ya. Jadi mulai dari sekarang, tindakan kita yang akan menentukan keberhasilan kita. Oke, amin. Tuh kan sama tarik nafas saya. Impian. Ini kenapa susah? Oke. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bercerita, mendongeng tentang seorang nelayan. Tahu nelayan? Nelayan apa? Orang yang nyari ikan di laut. Biasanya kalau nelayan nyari ikan itu pagi, siang, sore atau malam? Malam ya. Kadang-kadang sore-sore atau malam hari tergantung ikannya. Tapi yang jelas pulangnya pagi. Kayak tadi ya, pergi pagi pulang pagi tadi ya. Oke. Jadi ada seorang nelayan, dia melaut demi mencari rezeki, mencari ikan, dia berlayar lah. Ya. Nah, ini Pak nelayan setiap hari mencari ikan, menghadapi ombak, ya, dan akhirnya dia lemparkanlah jalannya untuk mencari ikan, dan akhirnya dia dapatlah ikan yang banyak. Oke, nah biasanya ketika si nelayan ini memancing ikan dengan jala dan akhirnya mendapatkan hasil panen ikan yang banyak, itu terjadi suatu hal yang tidak menyenangkan. Apa itu? Bahwa yang hidup itu hanya 30% saja. Jadi 70% ikan yang dia tangkap itu mati, teman-teman. Ya. Jadi mati karena sepanjang jalan itu dia terombang-ambing oleh ombak. Terombang-ambing oleh ombak hingga akhirnya ikan tersebut mati. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ketika ikan itu mati, ya, dia langsung dijual. Jadi kalau misalnya ikannya hidup, si nelayan itu tidak harus langsung menjual ke
pasar ikan. Jadi masih bisa nih taruh di akuarium. Jualnya nggak harus hari itu juga. Jadi dia bisa melaut itu bisa seminggu lagi, 2 minggu lagi. Jadi nggak capek kayak gitu. Nah, karena 70% ikannya mati, jadi terpaksalah si nelayan itu untuk menjual ikannya ini. Ya. Tapi apakah nelayan itu menyerah? Tidak ya. Nelayan itu terus bekerja dari pagi sampai pagi lagi. Dia terus menarik ikan, ketahuan dong ini ceritanya. Ya udah, dia akhirnya mencoba untuk menangkap ikan, tapi pada suatu hari berlaku kebalikannya, teman-teman. Yang 70% hidup, yang 30% mati. Dia bingung, kenapa kok bisa begitu? Ya. Kenapa bisa begitu? Yang tadinya ikannya itu terombang-ambing ombak terus habis itu mati. Ternyata setelah dicek bahwa nggak sengaja nelayan tersebut menangkap seekor hiu. Apa yang bisa dipelajari di sini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Selain leader ya, tenang. Ada yang tahu? Kenapa ikannya bisa hidup? Ya Pak? Ikan yang lainnya dikejar hiu. Ikan yang lainnya? Dikejar-kejar hiu. Iya, tolong tangan dulu dong buat Pak. Pak Jadi, ini tukang coklat saya mana nih? Ya, tolong kasih hadiah dulu, kasih hadiah. Sini Bang. Nah, ada hadiah ya. Kalau di sesi saya selalu ada hadiah. Tepuk tangan dong untuk Pak Didi ya. Jadi nggak cuma 50.000 tadi ya. Jadi nanti setiap kali orang yang aktif semuanya akan mendapatkan hadiah dari saya. Tanpa terkecuali ya. Kalau hadiah saya ada kok ini, terang aja. Ya, jadi gini Bapak Ibu, ketika ikan itu dia nggak ada predatornya, ya, ketika ikan itu tidak ada predatornya, maka dia udah tenang-tenang aja di perahu, di kapal, tenang-tenang, akhirnya dia terombang-ambing, akhirnya ikan tersebut mabok laut, masa ikan mabok laut dan akhirnya mati, ya. Tapi begitu ada predatornya, dia dikejar-kejar, ikannya itu dikejar-kejar sama ikan hiu, predator. Jadinya ikan itu bergerak, terus bergerak, dan akhirnya dia justru malah hidup sampai di daratan. Ya, pelajaran yang bisa diambil adalah Bapak Ibu, sampai detik ini Bapak Ibu bisa bertahan hidup sampai sekarang, itu pasti ada alasannya, ada alasan untuk bertahan hidup. Ya, kenapa saya harus hidup? Kenapa saya harus sukses? Kenapa saya harus jalanin AZ Pro? Kenapa saya harus kaya? Kenapa saya harus terus bekerja? Itu pasti karena ada ikan hiunya. Jadi tentukan hiu dalam hidupmu. Saya nggak tahu nih teman-teman ada hiunya nggak di dalam hidupnya. Mungkin cicilan itu udah langsung ya. Mungkin cicilan. Mungkin sekolah anak. Betul ya? Mungkin orang tua. Betul? Mungkin keluarga. Apa lagi? Biaya kuliah. Biaya kuliah. Apa? Biaya kontrakan. Ya, temukan hiu dalam hidupmu. Ini pelajaran pertama yang bisa teman-teman ambil untuk memulai menjalankan bisnis ini. Pastikan selalu ada hiu. Kalau nggak ada hiu gimana Pak Dokter? Ciptakan hiumu sendiri. Ya, kalau nggak ada hiu hidup santai-santai aja. Bisa? Bisa santai-santai aja? Bisa. Bisa. Nanti jadi 30% tadi ya yang hidup ya. 70% mati. Ya, ciptakan hiumu sendiri. Ya, nanti gimana caranya? Itu akan kita bahas nanti ya. Oke, berat sih. Ya. Teman-teman kalau suka goes, ya, kalau suka goes, lebih enak goes nanjak gunung atau turun gunung? Turun? Ya, ini tukang goes lebih enak nanjak apa turun? Nanjak dan turun. Kalau tukang goes mas, mana aja oke ya. Lebih enak turun ya. Kalau tanjakan kenapa nggak enak? Berat, capek gitu ya.
Tapi tahu nggak kalau udah hasilnya yang paling enak yang mana? Ya? Yang nanjak ya. Karena kalau nanjak itu hasilnya ya, ini nanjak nih misalnya dia mendaki gunung. Kalau nanjak hasilnya pemandangannya indah ya. Kalau di bawah ya kali aja masuk jurang gitu kan. Ya, karena puncak itu adalah lambang dari kemenangan, lambang dari kekayaan, lambang dari kejayaan. Ya kalau orang naik gunung nih, anak gunung nih, naik gunung di atas Rinjani misalnya terus tancepin bendera, bendera kemenangan, keren gak? Keren ya? Ada nggak orang lomba turun gunung sampai jurang terus habis itu tancepin bendera? Ada? Gak ada ya? Semuanya ke atas ya? Semuanya ke atas ya? Jadi rela nggak teman-teman untuk berat-berat naik ke atas? Rela ya? Benar. Ya? Rela ya? Nah kabar baiknya AZ Pro ya untuk naik ke atas, naik sepeda dan goes ke atas itu dikasih mesin lebih mudah, gitu ya. Jadi kita mau naik ke atas, apa mau turun ke bawah? Naik ke atas. Setuju ya semuanya? Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu. Nah, sekarang ini adalah AZ Pro. Saya ingin lihat Bapak Ibu ini masih konsentrasi apa enggak nih, karena saya memang sengaja supaya masuk dalam bawah sadar. Ya, kayak tadi ada lead by example. Saya ingin lihat apakah Bapak Ibu benar-benar melihat AZ Pro ini seperti apa yang saya lihat. Sekarang coba semua angkat tangan. Ikutin saya ya, angkat tangan ke atas. Tangannya ke depan. Ya, tangannya ke depan, dibalik. Angkat tangan kiri ke atas. Ke depan. Terus dibalik. Rapatkan. Dibalik, rapatkan. Tetap. Bisa? Bisa? Yang bisa siapa yang bisa? Ulang. Lagi ya. Angkatkan tangan ke depan. Ini ya. Angkat tangan kiri ke depan. Putar. Nempel. Putar. Bisa? Yang masih nggak bisa siapa? Oke, tepuk tangan ya. Berarti kalau yang bisa berarti Bapak Ibu bisa melihat ya dengan benar ya. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu. Masa gitu tepuk tangannya. Oke, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang bingung. Ya, ini tadi udah. Yang bingung di mana letak AZ Pro ya. Nah, kalau ini adalah sebuah badan pesawat. Kalau ini adalah sebuah badan pesawat ya. ASN atau Allianz ini ada di kokpitnya. Ya, jadi seluruh perusahaan yang di AZ Pro itu adalah Allianz. Ya. Lalu booster ya. Booster ini adalah support system, adalah komunitas yang membantu, yang mensupport Bapak Ibu semua untuk mencapai kesuksesan. Ibro masih penasaran ya? Ya. Dan AZ Pro itu adalah mesin jetnya yang bisa mempercepat Bapak Ibu untuk mencapai kesuksesan. Oke, paham ya? Jadi jangan bingung nih, AZ Pro, Allianz, ada booster, apaan sih? Gitu ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya. Itu ada tiga terminologi yang asing gitu ya. Oke, nah sekarang udah paham semuanya ya. Oke. Next. Nah, terus gimana cara kita memulainya bisnis AZ Pro ya? Karena kita lihat pesawat terbang tadi, kalau mau terbang yang paling penting apanya? Sayap. Ya, betul, sayapnya, betul. Supaya bisa terbang tinggi ya, yang paling penting adalah pada saat
take off, ya. Pada saat take off. Kalau ada yang pernah naik pesawat? Pernah ya? Kalau naik pesawat pas take off ngebut nggak? Kenapa ngebut? Supaya ada daya dorong, ya. Ada daya dorong, dia bisa terbang ya. Kira-kira kalau misalnya naik pesawat mesinnya ada tukang becak di sebelah, kira-kira bakal terbang nggak? Nggak bisa ya. Nggak terbang, gitu ya. Jadi butuh kecepatan tinggi untuk bisa terbang. Jadi setuju nggak kalau di awal ini AZ Pro teman-teman kita butuh kecepatan tinggi? Setuju ya? Karena kalau cuma rekrut 4 itu kecepatan rendah, ya. Yang kecepatan stabil yang standar berapa? 12. Kecepatan tinggi berapa? Di atas 4, 22, di atas 22 ya. Jadi pastikan teman-teman dalam waktu 1 bulan untuk merekrut lebih dari 22 direct ya. Itu supaya pesawatnya terbang. Kalau di bawah itu pesawatnya nggak terbang-terbang. Kadang-kadang ada yang nanya ke saya, yang penting saya 4 bisa rekrut 4 ya dok ya. Iya 4 hidup doang. Kayak gitu ya. Hidup doang tapi nggak bisa terbang. Ya, kalau mau terbang di atas 25 kalau saya standarnya ya, di atas 25 supaya kita bisa terbang. Oke. Nah, gimana kita start? Nah, ini ada 7 langkah sukses untuk memulai menjalankan bisnis di AZ Pro ya. Nggak usah banyak-banyak ya, 7 langkah aja. Nah, yang pertama adalah impian dan sikap. Ya, tadi kita udah lihat ya tadi impian dan sikap. Kenapa sih impian dan sikap? Saya bacain dulu deh ya. Yang pertama impian dan sikap, yang kedua adalah membuat daftar nama. Ya, yang kedua adalah membuat daftar nama. Yang ketiga adalah mengundang ke BSP, ke WTC. Ya, kalau di luar kota ke BSP yang ada. Ya, kalau di Jakarta mengundangnya ke WTC. Ya. Lalu yang keempat adalah presentasi. Ini luar biasa, kita udah difasilitasi oleh Allianz ya. Yang presentasi, siapa yang presentasi? Kalian pada presentasi nggak? Nggak kan? Oke, presentasinya oleh konsultan. Yang kelima adalah follow up. Yang follow up siapa? Kita juga, tapi dibantu oleh leader ya. Oke. Yang keenam miliki proteksi. Tahu nggak proteksinya apaan? Isinya. Nanti dibahas ya, gitu ya. Dan yang ketujuh adalah gunakan alat bantu, ya. Karena di AZ Pro nomor 4, 5, 6 itu semuanya ini kan 4 udah dibantu, yang kelima juga dibantu, yang keenam udah otomatis punya. Jadi saya tidak bahas hari ini, ya. Kalau misalnya mau, nanti saya bisa kirimkan melalui modul-modul yang kayak tadi, kayak gitu. Kalau misalnya untuk dibaca-baca, ya. Dan yang pasti nanti mentornya atau leadernya pasti akan menjelaskan tentang ini semua, ya. Oke. Kalau gunakan alat bantu, kedengeran nggak suara saya? Ya. Kedengeran. Yang di pojok sana kedengeran? Kedengeran. Kalau yang di ruangan sebelah kedengeran? Enggak. Di kota lain tuh. Di kota lain kedengeran? Itu kota lain tuh. Merah ya. Nah, itu namanya kalau saya pakai mic kedengeran? Ini namanya alat bantu. Kayak gitu. Alat bantu di bisnis ini apa aja? Yang pertama, DSP. Ya. Ini dibantu nggak nih? Dibantu ya? Perlu pintar-pintar presentasi nggak? Enggak. Tinggal ajak orang ke WTC, udah diajak duduk ke depan, duduk selesai, closing nggak? Closing, oh pintar, kenceng banget tuh. Ya, lalu follow up, ya. Tadi lagi ngomongin apa sih? Oh, alat bantu ya, BSP ya. Satu BSP. Yang kedua pertemuan seperti ini, ya, seperti ini, membantu teman-teman nggak? Membantu ya, serius. Bantu ya, dapat pengalaman, sharing-sharing, kenalan sama orang-orang yang udah jalanin bisnis ini. Terbantu nggak? Kalau terbantu minggu depan datang lagi? Datang lagi ya, bawa orang yang banyak ya. Nanti supaya nanti yang ruangan sana sama yang pojok ini kita sewa juga ya. Maksudnya kita buka juga ya buat booster ya. Setuju? Setuju ya? Oke Pak Henderson, besok kita buka lagi dua ruangan. Oke. Saya akan bahas hari ini di 3 yang pertama, impian dan sikap.
membuat daftar nama, dan mengundang ke ISD. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Oke, kenapa impian dan sikap itu menjadi yang paling nomor satu kita siapkan pada diri sendiri untuk bisa menjalankan bisnis AC Pro? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibu? Fokus dengan tujuan. Oke, tepuk tangan dong, kasih coklat, kasih coklat. Ya, wah, ibunya. Tepuk tangan lagi. Oke, impian. Lihat ini ada gambar apa? Orang lagi main bola. Ini mumpung sekarang lagi zamannya Euro ya. Ada yang nonton Euro? Nah, pernah lihat nggak ada orang main bola 22 orang ya, nggak ada gawangnya? Hah? Rebutan main bola, nggak ada gawangnya. Pernah lihat? Lucu banget ya. Orang lari-lari rebut-rebutan bola tapi gawangnya nggak ada. Nah, betul. Siapa tuh ibu? Siapa tuh? Kasih hadiah, kasih hadiah, kasih hadiah. Kalau depan warna keren nggak apa-apa. Baju kita warnanya sama kok. Oh, tangan dulu dong. Jadi ada tujuannya ya. Abang udah tunggu sini aja bang, banyak nanti. Ya, jadi kita perlu menentukan tujuan kita apa dulu. Ya, kalau orang main bola nggak pakai gawang, pasti muter-muter singit nggak karuan ya. Lari sana, lari sini, lari sana sini, nggak tahu yang menang, nggak tahu yang kalah. Atau ada orang lari-lari, ya, nggak ada garis finishnya. Dia akan lari aja terus, nggak jelas. Atau biasanya ya udah lari terus selfie, lari selfie lagi gitu. Saya sih itu biasanya. Curhat malah ya. Ya, jadi impian ini adalah 90% penentu kesuksesan. Dan sikap itu adalah 10%, ini persennya kurang ya. 10% sikap. Ingat, walaupun si sikap ini 10%, tapi dia wajib 100%. Maksudnya wajib dipenuhi 10%. Kalau misalnya semuanya impian, boleh nggak? 100% impian, boleh nggak? Hah? Impi itu, ya? Cuma impian aja. Mercy, BMW, rumah mewah, tapi nggak ngapa-ngapain, ya? Bangun, tidurmu kebanyakan tidur, ya? Ya. Nah, lihat ya. Oh, siapa yang di sini pengen punya rumah sendiri, rumah mewah? Oh. Siapa di sini yang ingin punya mobil mewah, mobil sport? Oh. Siapa di sini yang ingin jalan-jalan ke luar negeri? Udah pada bikin paspor belum? Kita kan mau ke KL rame-rame ya, mau ke Genti rame-rame ya. Bikin paspor semuanya ya. Oke. Siapa yang di sini mau nyekolahin anaknya di luar negeri? Belum punya anak? Bisa diprogram ya. Coba kasih coklat dulu yang belum punya anak tuh. Kasih aja coklat biar punya anak. Yang mana tadi? Yang mana tuh? Udah punya istri belum? Oke. Nah ya, jadi kita tentukan dulu apa tujuan hidup kita, ya. Kita tentukan dulu apa impian kita. Nah, ya, kita tentukan dulu apa tujuan hidup kita. Kita tentukan dulu apa yang kita benar-benar inginkan dalam hidup kita. Caranya gimana? Caranya, ya kita sama-sama ya, semuanya ya di sini ya, sama-sama ya. Coba, silakan di dalam hati atau kalau mau diketik di handphone boleh.
Apa 5 prioritas utama dalam hidupmu? Ya, coba dicek. 5 prioritas utama dalam hidupmu. Apakah kamu mau punya rumah mewah seharga 5 miliar di PRI? Wow. Atau punya villa di Bali? Atau yang penting saya mah lunas utang aja deh. Atau saya pingin, misalnya yang masih kuliah ya, saya pingin membiayai kuliah sendiri. Atau saya pingin membuat orang tua saya bangga. Saya pingin naik hajikan orang tua, membawa orang tua saya ke tanah suci. Atau saya mau ya tadi ya menyekolahkan anak di luar negeri. Atau nggak usah di luar negeri deh, di sekolah terbaik. Saya nggak tahu apapun pilihan Anda, silakan dipilih 5 prioritas utama. Sudah? Oke, sekarang silakan coret 2. Jadi sisakan 3. Dari 3 itu, pilih satu yang paling urgent. Yang pokoknya saya mau dapetin ini secepatnya. Atau udah ada gambaran, misalnya 5 tahun lagi, berapa tahun lagi gitu. Atau misalnya tahun ini misalnya. Ada? Pilih satu yang paling urgent, yang realistik juga ya. Oke, sudah? Sekarang silakan bayangkan teman-teman, punya rumah itu, punya impian itu. Sudah? Dapat? Dan apa yang mau Anda lakukan untuk mendapatkan impian Anda itu? Sudah jelas? Clear? Setelah itu cek ya, silakan dicek apakah pekerjaan saya, kondisi saya sekarang memungkinkan untuk bisa mencapai impian itu. Ya, jujur aja kan, jujur sama diri sendiri. Apakah pekerjaan saya sekarang, kendaraan saya sekarang bisa membantu saya mendapatkan impian itu dengan cepat? Nah, setelah itu, apakah AZ Pro bisa membantu saya untuk mencapai impian saya tersebut dengan cepat? Sudah? Oke. Ada yang mau sharing? Satu orang maju ke depan. Ada yang mau sharing? Pak, silakan Pak. Tepuk tangan dong. Perkenalkan, nama saya Didin. Tadi ketika pertanyaan-pertanyaan sama Kalagawa diutarakan, dari 5 impian saya yang paling utama adalah saya ingin bangun rumah. Ya, alasannya kenapa? Sekarang rumah udah ada gitu ya. Baru aja kemarin gitu ya, di gudang gitu ya, di gudang sampai ke atap itu ternyata udah banyak rayap gitu. Terus kayaknya ini kalau bangun dikit-dikit kan nanggung lah gitu ya. Terus lihat keuangan yang ada, kalau bangun semuanya belum cukup duitnya gitu kan. Gitu. Terus kendaraan yang ada yang paling cepet ya yang saya bayarkan ada dari AZ Pro ini. Gitu. Makanya kita udah declare sama istri paling lama 2 tahun gitu udah bisa bangun rumah sesuai dengan impian. Oke, selamat. Kita doakan ya teman-teman semua supaya impian Bapak Pak Didin tercapai. Amin. Kasih coklat dong. Nanti Pak Didin dapat coklat banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Didin. Ada lagi yang mau sharing? Ada lagi yang mau sharing? Coklatnya masih banyak nih. Farel, ayo sini Farel. Gak apa-apa.
Tadi kan angkat tangan ya? Oke. Sering Farel, silakan Farel. Halo, perkenalkan nama saya Farel Chandra Dinara. Halo Pak. Halo Farel. Oh, dia Ya, impiannya apa tadi yang tidak Impian saya sih bisa membantu kedua orang tua untuk dapat kebebasan finansial gitu. Oh, begitu ya. Tes sudah? Sudah. Impian saya sih bisa membantu orang tua dan bisa menjadi sukses. Amin. Membantu orang tuanya kayak apa Farel, maaf ya? Ya bisa bisa memberangkatkan orang tua haji, bisa membelikan rumah orang tua, Kan haji memberikan rumah untuk orang tua, bisa ngajak mereka jalan-jalan, bisa ngajak mereka jalan-jalan, happy bareng. happy bareng. Oke, tepuk tangan dong. Impiannya ya. Tadi impian, udah clear ya tentang impian ya. Oke. Lalu tadi yang 10% adalah sikap, ya. Kira-kira untuk menjadi seorang kaya, seorang pemenang, kita perlu sikap apa aja sih? Apa aja? Pantang menyerah, rendah hati, tidak sombong, berani, komitmen, apa lagi? Bekerja keras, jujur, disiplin, banyak ya. Komitmen, ya. Jadi teman-teman silakan bayangkan. Kira-kira kalau orang kaya itu sikapnya kayak apa sih yang dibutuhkan? Ya? Iya, bayangkan aja. Ya, bayangkan aja dan silakan diprogram kepada diri sendiri. Saya mau memiliki sikap itu supaya saya bisa jadi orang kaya. Setuju? Setuju ya? Datang tepat waktu? Datang? Oke, berarti minggu depan kita mulai acara ini tepat waktu ya? Oke ya, dari BSP langsung pindah ke sini, makannya di sini aja, circle-nya di sini aja. Lalu jam 13.00 time kita mulai tepat waktu. Oke, mulai saat ini, detik ini dan seterusnya kita bersikap seperti orang sukses. Setuju? Setuju ya? Kita belajar sama-sama, kita sukses sama-sama ya. Oke, ya. Oke. Nah, oke. Untuk menjelaskan lagi tentang impian, saya minta 2 orang pemberani, 2 orang paling tampan di ruangan ini maju ke depan. Ayo. Siapa yang ngaku paling tampan? Ayo. Siapa namanya? Chandra. Cepat. Rama ya. Oke. Jadi kita kasih tepuk tangan untuk 2 orang tertampan di ruangan ini. Pak Chandra dan Pak Prama, boleh dilihat ini. Ya kita mirip ya. Iya loh. Pada suatu hari Pak Chandra dan Pak Prama sedang dalam perjalanan mau menuju kota Bogor. Jauh kota Bogor? Dekat ya, naik mobil ya. Ya, menuju kota Bogor. Ini siapa ya Pak Chandra deh, Pak Chandra ya. Pak Chandra dia akan ke kota Bogor. Oh, Pak Prama aja deh, Pak Prama deh. Pak Prama ya. Pak Prama akan datang ke kota Bogor karena beliau lagi ngidam soto mie Bogor. Hah? Pengen ya? Sedangkan Pak Chandra, beliau dalam perjalanan menuju kota Bogor karena mau bertemu kekasih tercinta. Di dalam perjalanannya dari Jakarta, tiba-tiba terjadi kecelakaan yang luar biasa.
tekan beruntun di daerah Sentul. Wow, terjadilah kemacetan yang super panjang selama berjam-jam. Ya, selama berjam-jam, udah hampir 4 jam nggak maju karena ada kecelakaan beruntun. Kita tanya Pak Prama. Pak Prama, ke Bogor tadi mau ngapain? Makan sotomi ya. Kira-kira karena udah macet 4 jam, mau lanjut ke Bogor apa pulang? Kita balik? Hah? Lanjut aja. Lanjut. Macetnya tuh sampai Sentul tuh, baru Taman Mini udah berhenti. Gak bisa mundur. Hah? Maju. 4 jam, 6 jam, 6 jam. Maju. Wah, ini doyan banget sama saudara. Sampai tutup lagi. Udah sampai sana tuh. Sekarang kita tanya Pak Chandra ya. Chandra, coba lihat itu. Iya. Iya. Sayang, kamu udah di mana sih? Iya. Kok lama banget, aku kangen. Kira-kira maju atau mundur? Kamu lama banget, aku udah kangen tahu. Undur aja waktunya. Itu waktunya apa maksudnya mundur nggak, balik arah apa enggak? Pulang dulu besok. Tapi aku udah kangen. Udah 6 bulan kita nggak ketemu. Kalau udah mendadak mah ya maju aja terus. Maju terus ya. Oke. Kalau normalnya gimana? Kalau kita cuma pingin makan sotomi, kira-kira maju apa mundur? 6 jam loh macetnya. Tapi kalau kekasih tercinta, wah, apalagi bentuknya begini ya. Gas. Kalau bisa turun tinggalin mobilnya jalan kaki ya. Harusnya dibalik ya. Oke, paham ya jadinya ya. Makanya kita tentukan ini tentang impian, tentang tujuan, ya. Seberapa kuat, seberapa berharga impian kita yang mau kita capai. Kalau tadi saya mau punya rumah misalnya ya, mau punya rumah. Tapi kalau misalnya nggak tercapai gimana? Nggak apa-apa, saya udah punya rumah ini. Nah itu, jangan kayak gitu, ya. Kita gali impian kita sekuat mungkin sampai dapat yang kayak gini, ya. Mau biar caranya aku harus ketemu sama dia karena besok dia udah pergi lagi, misalnya gitu ya. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Dua tambah kita cakap nih dulu pasukannya. Jadi gue. Oke, saya akan putarkan sebuah video. Ini adalah seorang atlet olimpiade, ya, seorang atlet olimpiade di seorang atlet olimpiade Inggris ya. Nah, kita lihat ya. Dia adalah pemegang rekor lari tercepat Inggris di tahun 1987 sampai 91. Pada tahun 1992 beliau berjanji kepada orang tuanya untuk mendapatkan medali emas Olimpiade. Di Barcelona. Ya, 400 meter kita lihat seorang laki-laki dia berlari, dia menjanjikan sebuah medali emas kepada orang tuanya. Tapi apa daya, 250 meter sebelum finish dia mengalami cedera yang sangat parah. Otot paha bagian belakang atau hamstringnya robek karena latihan yang sangat kerasnya. Kita bisa lihat betapa nyerinya. Sakit sekali. Apakah dia menyerah?
Petugas medis sudah datang menghampiri, membawa stretcher, tapi dia menolak. Tidak, saya harus menyelesaikan pertandingan ini. Walaupun dia sakit, tertatih-tatih, dia terus berlari. Dia terus berlari. Terus berlari dan berlari. Sampai tiba-tiba ada sesosok pria menembus barikade security, datang menghampiri. Siapa dia? Dia adalah ayahnya. Ayah yang dia janjikan sebuah medali emas untuk dipersembahkan kepadanya. Udah Derek, udah kamu berhentilah. Sudah. You don't have to do this. Udah. Kamu gak usah selesai dulu, kamu sakit, saudara. Gak apa-apa, Papa. Kita selesaikan pertandingan ini bersama-sama. Dan akhirnya ayahnya merangkul sang Derek sampai akhirnya dia sampai ke sini. Dan luar biasanya 60.000 penonton Olimpiade, ya, 60.000 penonton Olimpiade, bahkan saat itu lupa siapa pemenangnya, siapa pemenang Olimpiadenya, ya, dan semua mata tertuju pada Derek Lehman. Dia memang gak juara, dia memang gak dapat emas, tapi dia menyelesaikan pertandingannya dengan sangat baik sampai finish. Bapak Ibu semua, Azur Pro ini memang hidup ini itu adalah pertandingan Bapak Ibu sendiri, pertandingan kita terhadap diri kita sendiri, dan kita perjuangkan untuk orang-orang yang kita cintai. Sekarang silakan pejamkan mata Bapak Ibu. Munculkan orang-orang yang Anda sayangi. Saya nggak tahu siapa itu orang yang Anda sayangi. Mungkin itu adalah orang tua Anda. Jika mereka sudah tiada, munculkan saja. Mereka adalah orang-orang yang paling mencintai Anda. Lihat wajahnya, tatap matanya, lihat senyumannya. Mereka adalah orang-orang yang paling berusaha untuk membuat Anda sukses. Munculkan wajah orang-orang yang Anda cintai. Anak Anda, pasangan Anda, suami atau istri Anda. Bayangkan mereka sangat bahagia sekali. Wow, mereka sangat bangga sekali kepada Anda ketika Anda meraih kemenangan. Ketika Anda kasih tahu mereka, aku berhasil, aku bisa jadi BD, aku bisa jadi MDIT, aku bisa ajak mereka jalan-jalan, aku bisa memberikan tempat tinggal yang terbaik untuk mereka, aku bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka, aku bisa memberikan semua yang terbaik, makanan yang enak, hidup yang layak, baju yang
Dan bayangkan betapa kecewanya mereka ketika Anda sudah diberikan jalan yang tepat, yang paling mudah untuk mencapai kesuksesan, tapi Anda tidak bergerak, tapi Anda tidak mengambil kesempatan ini, Anda tidak memaksimalkan kemampuan Anda untuk bisa membuat mereka bahagia. Sekarang Anda silakan memunculkan komitmen Anda terhadap diri Anda sendiri. Janji kepada diri Anda sendiri, saya berjanji untuk melakukan semuanya yang terbaik untuk orang-orang yang saya cintai. Dan perlahan-lahan wajah mereka tersenyum bahagia sekali dan merasa sangat bangga sekali. Dan silakan kalian peluk orang yang ada di dalam kehidupan kalian, di bayangan kalian. Terima kasih sudah support aku selama ini. Terima kasih sudah menjadi orang yang paling berarti dalam hidupku. Terima kasih sudah menjadi semangatku. Terima kasih sudah menjadi tujuan hidupku. Terima kasih. Aku mau melakukan semua yang terbaik untukmu, untuk diriku, dan untuk kita semua. Sekarang tarik nafas dalam dan hembuskan nafas. Silakan buka mata. Tepuk tangan untuk teman kita semua. Oke. Mulai hari ini kita lakukan hal yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Oke, nah sekarang kita tarik nafas dulu ya. Nah, kita langsung masuk ke teknis ya. Membuat daftar nama. Nah, untuk membuat daftar nama ini, teman-teman, apa sih daftar nama itu apa sih? Orang yang mau diajak mari, oke, kasih coklat jauh banget tuh pojok tuh bang. Kasih coklat, tepuk tangan dong tuh, tepuk tangan. Itu ya pojok tuh ya. Oke ya. Orang yang mau kita ajak ke pro ya. Estafet aja estafet. Ya, oke. Ya, jadi kalau saya ibaratkan daftar nama ini, kalau kita mau buat kue, ini adalah bahan bakunya. Ya, siapa orang-orang yang kita mau ajak ke di sini teman. Saran saya berapa biji? Berapa orang? 25 ya, kita undang. Daftar namanya ada berapa? 50, 100 ya. Oke. Saya banyak-banyaknya ya. Ada yang punya handphone? Coba lihat handphonenya ada berapa orang kontak di situ? Ada yang cuma punya 25? Ada yang punya 100? Banyak. Ada yang lebih dari 1000 ada? Ada ya? 2000 ada? Ya. Dok, sama nggak phone book sama daftar nama? Beda ya. Kalau phone book itu sekedar orang-orang yang kita simpan, tapi kalau daftar nama orang-orang yang memang kita niat untuk diajak gabung. Ya. Oke. Kalian kasih tahu saya ya. Oke. Nih tipsnya. Kalau mau bikin daftar nama pakai kolor. Jangan nggak pakai kolor ya. Kenapa sih? Kenapa pakai kolor kan? Kolor tuh ini nih, ya. Keluarga, ya boleh. Keluarga, K-nya keluarga, O-nya orang terdekat, L-nya lingkungan, O-nya organisasi, R-nya adalah referral. Jadi kalau mau bikin daftar nama pakai kolor, ya jangan nggak pakai kolor, ya. Nah ini kalau bingung, jadi semuanya
Bapak, ibu, adik, kakak, om, tante, cicit, semuanya ya, masukin ya. Ditulis saja daftar namanya. Kalau bisa lebih dari 100 ya, orang terdekat. Mantan masukin mantan? Boleh ya. Ini CLBK ya kan. Lingkungan organisasi ya. Oke. Nah, itu tadi masuk ke hot prospect ya. Jadi kita bagi nih, dibagi daftar namanya, dibagi 3. Yang hot, yang warm, sama yang cold. Jadi yang panas, yang anget, sama yang dingin. Ya, ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 apa? Hot prospect itu apa? Orang-orang yang kita ngomong aja langsung percaya. Ada? Siapa yang kayak gitu di sini? Ngopi yuk, gitu. Gimana? BTS? Tetap. Ada yang kayak gitu? Ada ya? Nah, udah fokus sama yang kayak gitu. Ya. Ada bisnis nih. Bisnis apaan? Aset Pro. Apaan tuh? Udah datang aja. Tetap. Ada? Ada ya? Ada yang diculik ada? Ya, itu namanya hot prospect. Jadi kita ngomong apa aja dia ikut. Nah, fokus sama yang orang kayak gitu. Jadi nggak usah pusing. Tapi kalau itu udah habis, nih, warm prospect. Warm itu apa? Warm itu adalah kita kenal sama orang itu, tapi jarang komunikasi, jarang nggak deket. Ya, kita kenal tapi nggak deket. Atau kenal udah lama ketemu, nggak pernah kontak-kontakan. Itu warm namanya. Caranya ya kita hubungi dulu, kita sapa dulu, kita baik-baikin dulu, baru bisa jadi hot, gitu ya. Ini perlu diolah. Kalau si cold itu dia nggak kenal sama sekali, bener-bener nggak kenal sama sekali, ya. Nah. Oke, paham ya? Paham. Udah tulis daftar nama, berarti kita langkah selanjutnya adalah undang ke BSP ya, undang ke BSP. Nah, intinya ini sebenarnya jadi too easy loh. Bisnis AZ Pro ini karena udah difasilitasi sama mentor kita, ini jadi sangat mudah sekali. Jadi tinggal bawa orang ke BSP, udah titik. Ya, pokoknya bawa ke sini. Gampang? Gampang susah ya. Kita praktek boleh? Boleh ya? Nah, tips dari Dokter Lagawa. Ya, nanti konsultasi sama leadernya masing-masing ya. Kalau ini Dokter Lagawa yang ini. Mulai dari yang terdekat atau hot prospect. Kalau saya senangnya nggak mau yang susah. Ya, mulai dari yang terdekat. Yang kedua, gunakan bahasa sederhana, bahasa yang emang kita sehari-hari. Ya, jangan bahasa yang asing. Yang ketiga, jangan menjebak atau menculik. Ini saya sebenarnya ya boleh-boleh aja sih, tapi kalau di tim saya itu saya nggak boleh. Kenapa? Karena kayak orang bisa kecewa. Lu katanya ngajak kopi, tapi ternyata gue di prospek kayak gitu. Jadi kayak kecewa. Kalau saya ya. Tapi kalau misalnya nanti tergantung, silakan konsultasikan ke leadernya masing-masing ya. Oke. Terus yang keempat, fokus ke ajak berbisnis. Supaya begitu sampai sini, dia memang sudah siap untuk menerima informasi bisnis. Ya. Yang kelima ya ajak cari cuan nih sama ya. Oke. Nah, yang nomor 6, ini penting juga. Tidak menjelaskan AZ Pro secara detail. Ya. Jangan terjebak. Kenapa? Karena bisa berbeda. Yang jelasin siapa? Konsultan. Tuh ya. Yang jelasin konsultan. Jika butuh penjelasan, undang langsung ke BSP saja. Paham ya? Boleh difoto, boleh terserah, atau dicamkan, silakan. Ya, kita tes. Level 1 very easy. Saya butuh 1 laki-laki dan 1 perempuan. Silakan maju ke depan. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Cuma baca doang. Ini role play kita. Nah. Waduh. Ini kenapa waduh ya? Kenapa waduh ya? Gambrengin. Pak, lihat sini Pak, nggak apa-apa, baca aja ya, baca ya. Ini ceritanya, Pak, siapa namanya Pak? Tidur.
Pak Idur, Ibu siapa? Pak Idur sama Ibu Ismila. Silakan dibaca aja ya, dibaca ya. Ini ceritanya Pak Idur sama Bu Ismila waktu masih muda nih. Ya. Kamu udah pernah dengar AZ Pro belum? Udah tahu belum? Aspro dalamnya kacang hijau. Makasih kau. Kemana aja sih kamu? Belum pernah dengar AZ Pro? Lagi viral tahu? Itu loh bisnis cuan yang lagi viral, bisa dapat 55 jeti dalam waktu 3 bulan. Udah jadi anak tuh 3 bulan. Kalau kamu mau tahu, datang aja ke kantorku. Ya kantor siapa? Oh kantor kita ya. Kan belum join, masa kita? Kantorku ya di WTC 6 lantai 3. Kamu bisanya jam 10 atau jam 1? Oke deh, besok jam 10 aku kan coba ke kantor kamu. Jangan lupa pakai sepatu. Soalnya kalau nyeker udah sama disini terima. Oke, tepuk tangan dong. Coklat. Bu, tadi dulu bu. Coklat dulu nih. Nggak diabetes kan ya Pak? Tepuk tangan dong. Oke, saya butuh 2 orang lagi, satu laki-laki, satu perempuan untuk level kedua. Masih very easy, ayo. Bidi dilarang maju. Ya, yang belum, ayo. Satu laki-laki, satu perempuan, ayo. Wah, satu aja. Sekali dulu. Terus. Dengan siapa Pak? Dengan saya Yusran Hadi. Yusran Hadi. Ibu siapa namanya? Ibu Haji. Ini. Ibu Haji ini. Oke. Level 2. Ready? Masih sih. Silakan. Oh, dibalik. Mulai ya. Oke. Kamu punya kenalan Teman atau sahabat yang lagi butuh tambahan income ya? Income nggak? Nggak usah jauh-jauh, aku aja butuh tambahan income. Kantorku lagi punya proyek baru yang buat anak-anak muda yang mau punya tambahan income loh. Project apaan tuh? Nama proyeknya AZ Pro. Kamu udah pernah dengar belum? Lagi viral banget loh. Belum pernah dengar. Kayak apa sih AJ Pro? Kamu mau tahu? Besok datang aja ke kantorku yang di WTC lantai 6. WTC 6 lantai 3. Kamu bisa jam 10 atau jam 1. Jam 1 aja ya, habis makan siang aku ke sana. Oke, tepuk tangan dulu. Kasih coklat. Oke, siapa lagi penantang selanjutnya? Makin lama makin seru nih.
Level 3 easy. Ayo, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Satu laki-laki dan satu perempuan. Ayo. Woi, tepuk tangan dong. Laki jantan. Ayo, Pak. Woi, bangga. Level 3 loh ini. Karetnya 3 loh. Dengan Bapak siapa? Sugeng. Pak Sugeng dan Ibu? Pak Sugeng dan Ibu Frida. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sugeng dan Ibu Frida. Are you ready? Ready. 1, 2, 3. Oke. Tukeran. Kamu punya kenalan teman atau sahabat yang lagi kesulitan keuangan dan butuh tambahan income nggak? Udah siap? Ya, ayo improvisasi. Ya kalau jawabannya gitu Bapak jawab apa Pak? Aku bukan nawarin pinjol loh. Ini mana? Aku mau nawarin Ajepro. Kamu pernah dengar nggak Ajepro tuh yang lagi viral sekarang? Oh, kalau belum tahu Ajepro, belum cari informasi yang matang dong. Itu kalau nggak, tuh aku dapat informasi dari temanku di WTC tuh di Gedung Alian, lantai 6, 3 ruang 6. Lantai 3 ruang 6. Kamu bisa datang ke sana jam 10 atau jam 1 siang. Oh, boleh juga tuh. Kalau memang bagus. Boleh tuh. Hari Selasa sampai hari Sabtu bisa. Kamu hubungin aku aja tuh. Woi, datang. Tepuk tangan dulu dong. Cepat ya. Tepuk tangan dulu. Oke, terakhir. Oke. Satu wanita cantik dan satu lelaki perkasa. Untuk level terakhir. Ayo, siapa yang berani tantangan? Hah? Ada teman. Ayo. Oke, yang cowok di sini. Ready? Siapa namanya? Namanya siapa? Yuto. Namanya siapa? Dokter Meta. Dr. Meta. Are you ready? Ready. 1, 2, 3. Kamu punya kenalan teman atau sahabat yang lagi kesulitan keuangan dan butuh tambahan income nggak? Nawarin asuransi ya. Emang kamu kalau dengar asuransi itu gimana? Tiap hari kalau orang datang ke saya itu pasti nawarin asuransi. Sampai bosen. Terus selama ini kenapa kamu concernnya apa tuh tentang asuransi? Udah punya. Oh, udah punya. Nah, terus ngomong-ngomong, asuransi yang kamu tahu itu kayak gimana sih? Maksudnya apa ya? Maksudnya kamu punya nggak impian untuk 5 tahun ke depan gitu? Kamu mau nawarin asuransi atau MLM? Nah, ini dia nih. Panjang.
kira-kira kamu kalau dengar agen asuransi itu ya, agen asuransi itu bantuin ah. Emang kalau asuransi kenapa? Iya, emang kalau asuransi kenapa? Iya, kalau asuransi emang kenapa? Kan tadi udah dibilangin. Udah punya. Udah punya. Pertama. Kedua, kamu mau ketemu saya sampai kapan? Pasien saya nunggu tuh di depan banyak. Oh, ya jadi saya mau tawarin ini bisnisnya namanya Zepro, denger belum? Orang baru launching. Ya. Ya intinya langsung tawarkan ke Zepro ya. Oke, gitu. Ya ini bisa jadi solusi untuk dokter kan dokter ya. Tadi kalau misalnya dokter ditanya punya teman yang punya kesulitan keuangan, kira-kira ada nggak? Ada sih gitu kan, cuman ya rata-rata ya kalau misalnya kamu tadi pengen mau ada lain sih ada kesulitan jalan ya. Ya jadi ada bisnis namanya, ada peluang bisnis namanya Zepro yang bisa bantu orang-orang kayak dokter, yang nggak ada masalah tentang keuangan, tapi punya masalah sama waktu. Ya, punya masalah sama waktu. Dinas setiap hari kan, nggak pulang-pulang kan. Nah, ada proyeknya, ada solusinya. Kamu mau tahu nggak? Coba terakhir. Nah, kamu datang aja ke WTC nomor 3. Bilang nggak punya waktu kan? Iya. Memang saya nggak punya waktu. Ya nanti dihitungin. Kapan? Dokter bisa sampai sini kan? Nanti dicari jadwalnya, karena kita ada jadwalnya dari Senin sampai Sabtu. Itu setiap hari sehari 3 kali. Nah dicari aja jadwal yang dokter tepat. Yang kosongnya, gitu ya. Bisa nggak Sampai jam 10? Tahu secara online-nya dulu ya, maksudnya biar Oh iya, saya ikut. bisa ada online-nya juga. Iya. Nah, Kalau langsung saya coba. baru saya datang. Siap, oke. Jadi dilihat dulu ya dok ya. Hah? Dingin ya, dingin. Dingin. Tepuk tangan dulu dong buat Dokter Meta. Ada lagi. Ini waktu gimana waktu durasi? Kalau gemeter apa sih? Saya lupa juga. Oh ini. Nah ini sama kayak tadi ya sebenarnya ya. Kamu punya kenalan teman atau sahabat yang lagi kesulitan keuangan dan butuh tambahan income nggak? Kayaknya nggak ada deh. Temanku orang kaya semua. Ya tadi ya. Nah ini cocok nih. Cocok. Jawabannya gini ya. Jawabannya cocok nih. Ada nggak teman atau sahabat yang uangnya nggak masalah, tapi dia bermasalah sama waktu? Kayak tadi dokter ya. Gitu. Jadi role play-nya tadi udah sekalian. 2 ya. Oke. Clear semuanya? Clear ya? Nah, nanti semua ini ada di modul. Nanti modulnya akan saya bagikan. Oke? Oke ya. Durasi? Udah? Oke. Lanjut ke warm prospect. Ini tadi ya. Yang orang-orang kita kenal tapi gak dekat, itu kita deketin dulu. Ya, kita deketin dulu caranya dengan menggunakan people skill. So, yang terakhir, daftar nama saya habis, semua orang terdekat nolak. So, gimana? Caranya adalah kita masuk ke cold prospect. Bisa bagiin brosur. Suka lihat orang bagiin brosur di mall? Pengen nggak? Enggak. Ya? Ya kalau yang pengen nggak apa-apa ya. Ini kan ide. Boleh nggak? Boleh ya. Kalau saya emang enggak. Tapi kalau ada yang suka, nggak apa-apa ya. Karena di sini ada loh orang yang dapetin prospeknya dari pasar. Ciawi ada? Ciawi? Ah, itu dia tuh. Ini banyak dari mana, Ci? Ah, dari pasar Ciawi ya. Luar biasa lah, tepuk tangan dulu dong buat Ciawi. Ada loh yang pakai ini. Nah, tapi biasanya kalau anak-anak muda pakai sosial media ya. Sosial medianya apa? Apa aja bebas. Boleh IG,
boleh TikTok, ya, boleh YouTube, ya, Friendster kalau masih ada, ya, silakan, ya. Nah, atau kalau yang generasinya mepet-mepet, kita bisa pakai lowongan kerja. Contohnya ini, lowongan pekerjaan marketing dan rekrutmen tim. Adakah di sini yang hadir karena dapat dari lowongan kerja? Ada tim saya sih tapi nggak datang. Ya, ada dari sini. Ini contoh lowongan kerja yang saya kerjakan. Ya. Oke. Sudah semuanya clear? Nah, karena waktunya sudah habis dan materinya masih ada, kita simpan ya untuk nggak tahu saya lagi kapan bawain ini lagi ya. Tergantung gilirannya, nanti tinggal Pak Henderson yang atur ya nanti ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, ya ini masih ada sih sebenarnya. Mau dilanjut dikit doang sih, tapi nggak usah ya. Lanjutin aja. Saya belum makan. Ayo lanjut dikit ya. 2 menit. Nanti makan ya. Siapa yang ngajakin ngopi tadi tuh? Oke. Tadi setuju nggak kita mau berubah? Setuju ya. Setuju nggak, bener nggak kalau dunia itu terus berubah? Setuju ya? Berubah. Nah, ada empat tipe manusia menghadapi perubahan. Yang pertama cuek. Berdoa amat dunia berubah. Ada? Ada ya. Yang kedua adalah yang aware, sadar bahwa dunia berubah. Yang ketiga beradaptasi. Wah, kita ngikutin ya adaptasinya. Yang terakhir adalah accelerate. Kita dengan perubahan kita ikut maju. Kenapa saya bawa materi ini? Karena AZ Pro ini membawa perubahan dan berubah banget stylenya asuransi lama menjadi asuransi baru. Betul sekali. Ya. Nah, kita lihat nih. Kita masuk ke dalam zaman namanya disruptive era. Apa itu zaman disruptive era? Ini puncak. Puncak itu apa aja? Volatile, uncertain, complex, ambiguous. Artinya apa? Rapuh. Jadi dunia ini sekarang ini rapuh, nggak pasti, rumit, dan rancu. Selamat, Anda sudah belajar bahasa Inggris. Ya, contohnya, adakah di ruangan ini yang masih pakai Nokia? Ada nggak? Ada yang tahu Nokia nggak? Nokia ini adalah rajanya smartphone, betul ya? Kenapa bisa punah? Punah loh, benar-benar punah, nggak ada. Karena selain beda zaman, bener nggak karena dia angkuh? Saya udah hebat, udah jago. Ya, nggak mau beradaptasi. Nokia hancur pada zaman apa? Yang mengalahkan Nokia siapa? BlackBerry. Apakah waktu ada Nokia, waktu ada BlackBerry muncul Nokia punah? Tidak. Jadi yang hancurin siapa? Android. Itu dia kasih coklat. Yang menghancurkan Nokia adalah Android, bukan iPhone. Ya, bukan iPhone ya. Waktu ada Nokia, waktu ada BlackBerry, iPhone ada, tapi Nokia tidak punah. Tapi begitu Android muncul, Nokia punah. Jadi yang menghancurkan handphone itu justru bukan handphone itu sendiri, tapi barang yang lain, sistemnya. Oke. Tapi kita contohlah Bluebird. Bluebird masih ada? Masih. Taksi yang lain ada? Taksi yang lain ada nggak? Nggak kelihatan ya. Tapi Bluebird bisa beradaptasi, ya. Kita lihat sebelum dia beradaptasi, apa yang terjadi? Aksi unjuk rasa kali ini yang berlangsung di kawasan Kuningan. Wow. Iya, pemirsa ada yang ingat ini?
di layar kaca Anda sempat terjadi aksi anarkis. Artinya adalah para pengendara ojek online sepertinya yang saling melempar batu. Oke. Yang bikin yang mengancam Bluebird siapa? Para pengendara ojek online. Yang mengancam Bluebird adalah ojek motor. Apakah dia terancam sama Gokar? Enggak. Kenapa? Lebih murah, lebih simpel. Ya, jadi bukan yang bisa melakukan disruptif itu bukan sesuatu yang sejenis. Justru malah yang kita nggak tahu apa. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Iya. Risaan. Mereka sekarang berpelukan. Kita kadang-kadang pesen Gokar yang datang belum. Ini tidak dilakukan oleh perusahaan taksi yang lain. Makanya perusahaan taksi yang lain kita nggak tahu ya apa ya. Kayak gitu. Oke. Lalu lihat ini. ITC ya. Ada yang pernah di ITC? Udah sepi ya sekarang ya. Sekarang yang ramai apa? Shopee. Ya. Dulu ini orang nggak pernah menyangka bahwa orang-orang yang kerja di ITC nggak pernah menyangka bahwa yang akan menghancurkan bisnis mereka itu mereka kira adalah mall-mall premium yang kerja di Glodok misalnya. Yang ditakutkan adalah GI atau Plaza Senayan atau apa yang ditakutkan. Ternyata bukan. Yang ternyata adalah online. Gitu ya. Oke. Motivator. Apakah motivator terancam? Terancam? Saya waktu itu pernah. Dulu kan kalau misalnya jadi motivator ya, itu kan dibayar ratusan juta ya. Kalau datang ke acara motivasi, seminar motivasi, pembicara utamanya biasanya motivatornya nih, Mary Riana, gitu ya, James Gue, Tung Desem. Waktu itu saya pernah datang ke sebuah pertemuan, Mary Riana itu jadi opener. Ya, Mary Riana jadi opener. Pembicara utamanya siapa? Ria Ricis. Beneran. Dan itu terjadi. Kayak gitu. Nah, ini motivator terdisrupsi oleh YouTuber. YouTuber pun sekarang terdisrupsi. Tahu dengan siapa? Bukan. Dengan artis yang jadi YouTuber. Kalau dulu kan yang dipanggil nih Edozel gitu-gitu ya. Sekarang mereka udah nggak dipanggil lagi ke acara-acara. Yang dipanggil Deddy Corbuzier, ya. Yang artis dia akhirnya jadi YouTuber. Kayak gitu. Gimana dengan asuransi? Asuransi? Hah? Putus semua, betul. Apakah asuransi bisa terdisrupsi? Bisa. Mungkin dengan AI, mungkin dengan AZ Pro. Karena AZ Pro ini cara bermainnya sangat berbeda sekali. Ya. Jadi kita mau ada yang di atas, mau kita merubah, atau kita bisa terus sama-sama. Kita pilih mana. Ya. Oke. Are you ready? Ready ya? Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan saya berdoa untuk diri. Terima kasih, saya kembali ke host kita. Semoga buat ada semua.